Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbuna rabbul alamin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sayyidina sayyidil mursalin. Allahumma salli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema yang kita bahas pada kesempatan ini adalah upaya kita bagaimana bisa menghidupkan qalbu atau hati manusia ini. Kata Huzaifah ibnul Yaman, ini termasuk sahabat besar Nabi, dia ada 4 macam. Yang pertama, hati al-ajrat, hati murni, hati yang bercahaya. Hati yang bercahaya ini hati orang beriman. Yang kedua, hati aghlab, hati yang ketutup. Hati yang ketutup ini hati yang mati, hati orang kafir. Dalam Quran disebut khatamallahu ala qulubihim, Allah telah mengunci mati. Yang ketiga, qalbun mankus, hati yang kebalik. Ini hati orang munafik. Maka orang munafik itu selalu berpikirnya terbalik, karena hatinya memang kebalik. Yang baik kadang dianggap salah, yang salah dianggap baik. Yang keempat adalah qalbun musaffah, hati yang memiliki 2 unsur, keimanan dan kemunafikan. Ini hati kebanyakan orang. Kata Nabi, ayatul munafik salasah, ciri-ciri orang munafik itu 3. Idza hadasa kadzaba, kalau ngomong dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau janji ingkar. Wa idza tumina khana, kalau diberi amanah berkhianat. Lalu sahabat pernah bertanya, ya Rasul, bagaimana kok dia rajin sholat, rajin puasa? Apakah dia masih memiliki sifat munafik? Kata Nabi, ya, meskipun dia rajin sholat, rajin puasa. Kalau masih suka bohong, dusta, kalau masih suka berkhianat, kalau masih memiliki salah satu ciri kemunafikan, maka hati kita masih dianggap munafik, karena masih berisi sifat kemunafikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita membahas tentang hati ini? Karena hati ini adalah sentral. Kalau kita bagus qalbunya, maka seluruh anggota badan kita menjadi baik. Ya. Karena Nabi mengatakan dalam diri kita ini ada segumpal daging. Kalau dia baik, baik seluruhnya. Kalau dia rusak, kotor, maka rusak seluruh anggota badannya. Ini yang dimaksud dengan hati. Kalau dalam kesehatan, jantungnya bagus, masih sehat. Nah, tapi dalam ilmu qalbu ini dimaksud hati yang bersifat rohani. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an disebut ada 4 istilah hati. Yang pertama sodar, alladzi waswisu fi sudurin nas. Ini hati yang paling luar. Kemudian qalbun, ini yang paling banyak dalam Quran. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub, qalbun. Kemudian ada namanya mata hati.
Ini fuad, ini digunakan untuk melihat yang gaib. Maka dzabal fuadu ma ra'a. Mata hati Muhammad tak mendustakan apa yang dia lihat. Apa yang dilihat Nabi? Kata Ibnu Abbas, Nabi melihat Allah. Ra'a rabbahu marratain bi fuad. Nabi Muhammad melihat Allah 2 kali dengan mata hatinya. Yang pertama di ufuk waktu Mi'raj, yang kedua di Sidratil Muntaha ketika menurunkan atau memberi titah sholat 5 waktu. Baru yang keempat namanya lub inti hati atau inti ruh. Nah, kalau fuad mata hati ini seperti mata ruh, sebenarnya melihat ruh, melihat Jibril, malaikat, ruh ini pakai fuad, termasuk memandang Allah. Kalau pakai kolbu belum bisa, ini hanya merasa. Ya, dia harus di lapisan fuad. Kadang-kadang pun kita sebenarnya hampir tiap harinya kita melihat pakai fuad ini. Tadi kita tidur misalnya, Bapak mimpi nggak waktu tidur? Kadang-kadang ya, waktu kita mimpi kita melihat apa? Melihat kadang orang tua kita, kadang teman kita. Itu orang tua teman kita itu yang kita lihat di mana itu? Di alam ruh, ya kan? Lagi yang sudah meninggal, kita lihat di alam ruh. Lalu waktu tidur kita melihat ruh di alam ruh pakai apa? Pakai apa kita melihat? Pakai mata hati atau mata ruh. Nah, itulah dia. Bisa nggak Bapak menggunakannya itu dalam kondisi sadar? Kalau bisa, Bapak bisa ngeliat ruh. Karena kadang sebagian orang ada yang nggak percaya. Kalau ulama-ulama khos itu bisa lihat ruh Nabi, ruh malaikat sebahagian. Lalu saya buat logikanya begitu. Dan sederhananya gini, Pak. Apakah ruh bisa melihat ruh? Ruh bisa nggak lihat ruh? Bisa kan? Nah, sesama ruh masa nggak bisa lihat ruh? Ya, makanya melihat ruh pakai mata ruh. Kan begitu. Kalau melihatnya pakai mata kepala ya nggak kelihatan. Karena ruhnya halus, harus melihat pakai mata ruh. Ya. Nah, begitu bahasakannya. Terserah mau percaya atau tidak. Kalau saya percaya. Tapi begitu logikanya. Ya. Melihat yang kasat mata dengan mata yang kasat. Melihat yang ruhani dengan mata ruh. Mana buktinya? Ya, waktu tidur kan bisa lihat. Nah, masalahnya bisa nggak kita gunakan dalam kondisi sadar mata roh itu? Kalau nggak bisa nggak bisa lihat lah. Bisanya tidur ya tidur aja dulu baru lihat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini contohnya dalam Quran. Apaman syarahallahu sadrahu, ini digunakan kata saudara. Apakah orang yang Allah bukakan hatinya? Kalau ini contoh kata kulub. Ala bizikrillah wa tatmainnu qulubuhum. Hati mereka tenang bizikrillah dengan zikir. Qulubu ya'qiluna biha, dengan hati mereka dia gunakan untuk berpikir. Jadi Allah menyebut hati itu bisa berpikir, memahami. Kalau kata akal tak ada bendanya dalam Quran. Yang ada akal itu dalam bentuk kata kerja ya'qilun. Cuman secara penggunaan hari-harian akal itu di kepala kan, di otak, hati di sodur, di dada. Maka dzabal fuadu mara'ah, hati Muhammad tidak mendustakan apa yang dia lihat. Ini menggunakan kata fuad tadi. Jadi beliau melihat Allah Ta'ala, kata Ibnu Abbas. Sedangkan kata lub inti ruh itu digunakan ulil albab. Digunakan dalam Al-Imran. Ya. Ini penggunaannya. Ini saya kalau kita cari Quran ini banyak sekali nih. Sodrun,
Tapi yang paling banyak hati dalam bentuk qalbun. Ini paling banyak dalam Quran. Ayat-ayatnya dikumpul. Fuad enggak terlalu banyak. Ini fuad hati yang mendustakan, memandang Jibril. Ini fuad hati yang sampai mata hati orang disiksa di neraka itu sampai ke lubuk rasa paling dalam. Mata hatinya pun kena. Alal afidah katanya kan, sampai kepada mata hati. Narullahil muqadah, membakar kan, sampai ke lubuk rasa itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, perlu kita ketahui kenapa materi ini perlu dibahas. Ini sebenarnya diri kita ini Bapak Ibu, hakikat diri kita ini sebenarnya adalah ruhani. Ya. Kalau jasmani ini sebenarnya seperti sangkar saja, cangkang kata orang. Kenapa kita sebut hakikat diri kita ruhani? Karena kalau kita mati nanti, jasmani kita kembali ke tanah, dia hancur, dimakan ulat. Kalau ruhani kita hancur nggak? Dia dikekalkan Allah. Itulah diri kita sebenarnya. Jadi manusia ini hakikatnya ruhani. Awalnya ruhani ini berasal dari alam ketuhanan. Alam lahut namanya, alam kurba. Diturunkan dia ke alam nyata, ke alam dunia. Maka disebut bahasa Tuhan itu adalah laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Sungguh kami menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Ya. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami turunkan mereka ke asfala safilin. Asfala safilin itu alam rendah, serendah-rendahnya. Maksudnya ke alam rendah, ke alam dunia. Kenapa alam dunia ini disebut alam rendah? Karena alam dunia ini nilainya rendahan sama Tuhan. Karena alam dunia ini nanti akan dihancurkan semuanya. Kenapa dihancurkan Tuhan? Karena udah nggak berharga lagi sama Allah. Ya. Kapan dunia ini tidak berharga? Ketika orang beriman udah nggak ada lagi di bumi ini. La taqumus sa'ata la yabqa ahadun yaqulu Allah Allah. Tidak akan terjadi kiamat sampai kalau masih ada orang yang beriman mengatakan Allah Allah. Jadi kalau udah nggak ada orang beriman lagi, maka bumi ini dihabisin Allah Ta'ala. Nggak berharga lagi sama Allah Ta'ala. Maka dalam hadis qudsi disebut, kematian seorang beriman itu lebih berat bagi Allah daripada kehancuran langit dan bumi. Ya. Begitulah Allah menghargai dunia. Sampai-sampai Nabi pun mengatakan, dunia ini, bumi ini tidak lebih berharga dari sayap nyamuk katanya kan. Luar biasa. Sejak Allah menciptakan bumi, menciptakan diri kita, lalu Allah tidak memandangnya lagi. Yang dipandang Allah hanya qalbu kita. Nah, setelah diturunkan ke alam jasmani, ruh kita ini disatukanlah, dilengketkan atau dihubungkan ke jasmani. Alat penghubungnya kata ulama salah satunya adalah nafas. Percaya nggak alat sambungnya nafas? Kalau nggak percaya coba tahan nafasnya 1 jam. Tapi saya nggak tanggung jawab. Kalau ada apa-apa. Begitu kita tahan nafas kita 1 jam, maka yang terjadi mati. Apa yang disebut mati? Lupa bernapas. Yang disebut mati adalah kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap ruh, jiwa, za'iqah. Za'iqah itu berasal dari kata zauq, merasakan mati. Apa yang dimaksud mati? Terpisahnya ruh dengan ruhnya enggak mati. Ruhnya kekal. Jadi dimaksud mati pisah, putus nyambung, sambungannya putus. Karena napas itu alat sambung. Berhenti napas, matilah.
Nah, jadi ruh itu merasakan mati, bukan mati. Karena Tuhan katakan zaikoh. Zaikoh ngerasain mati, bukan mati. Beda merasakan mati dengan mati. Itu ya. Itu harus pahami, Pak. Nah, ketika disambungkan ke jasmani, maka ruh kita ini dia punya hawa nafsu, dilengketkan hawa nafsu, punya mata, telinga. Asik dia main hawa nafsu, main ke sana. Menggunakan mata lihat bumi, telinga, makan enak segala macam. Akhirnya ruh kita ini lupa sama Allah Ta'ala. Akhirnya ruh kita ini lupa bahwa dia makhluk langit. Makhluk alam cahaya. Terasa nggak lupa? Sering nggak lupa, Pak? Sering kan? Iya, kita sering lupa, Pak. Padahal kita ini makhluk langit, makhluk alam cahaya. Siapa bilang kita makhluk bumi? Bapak 100 tahun aja belum tentu bisa bertahan hidup kan? Maka Nabi kan jelas mengatakan, kun fit dunya ghariban aw abiri sabili. Hiduplah kamu di dunia seperti orang musafir atau orang lewat. Yang musafir kan sebentar. Bapak mau berangkat ke Sudirman. Lalu lewat Masjid Raya Pondok Indah. Mampir sebentar masjid. Tujuannya kan Sudirman, kantor. Tiba-tiba bapak mampir masjid, main-main di parkiran masjid lagi, jualan segala macam, nggak nyampe kantor. Ya kan? Nah, begitulah kira-kira ruh kita ini. Jadi setelah dia diberikan hawa nafsu macam-macam pada diri ini, dia lupa dia makhluk langit. Dia kira dia makhluk bumi. Akhirnya dia kumpulin harta, halalkan segala cara, habis. Begitu dia mati baru kaget ya. Nah, habis nggak bisa dibawa. Mau bawa mobil ke kuburan nggak muat. Mau bawa rumah ke kuburan nggak bisa. Bawa tabungan juga nggak laku. Malaikat-malaikat aku jangan diajak. Ini adalah simpananku 2M. Mau ngasih malaikat 2M. Apaan kata malaikat? Ini nggak laku kayak gini, kertas nggak ada gunanya. Di alam rohani nggak pakai uang kertas, Pak. Nah, akhirnya kita tertipu. Begitulah kehidupan ini. Maka Nabi diturunkan supaya kita apa? Supaya kita diingatkan, ya. Wa dzakkirhum bi ayyamillah. Ingatkanlah ya hai Rasul, hari-hari ruh itu bersama Allah. Hari-hari Allah ini hari-hari ruh kita dulu bersama Allah. Dulu kita di alam ruh sudah disyahadatkan Tuhan. Sebelum diturunkan kan ada syahadat gitu, Pak. Wa asyhadahum ala anfusihim. Ingatlah ketika anak Adam diambil perjanjian dan Allah mensyahadatkan mereka. Diambil persaksian. Ala istabirabikum qalu bala syahidina. Ruh, apakah kalian bersaksi aku Tuhan kalian? Syahidina, kami bersaksi ya Allah. Begitu turun ke bumi ke kepala sapi lupa. Kayak anak-anak dikasih main-mainan lupa dia sama sekitarnya, lupa sama mama ayahnya, masih main game dia aja, asik main mobil-mobilan aja. Ruh itu pun gitu, asik main hawa nafsu aja dia, asik main kata kepalanya, mainkannya telinganya, lupa dia makhluk alam cahaya. Ya. Maka seolah-olah dia kupur, maka diturunkanlah Nabi untuk apa? Nabi diturunkan adalah qul hadhihi sabili, katakanlah hai Muhammad inilah jalanku. Apa jalan Nabi? Ad'u ilallah, mengajak menyeru ke jalan kembali ke Allah. Maka tugas Nabi itu menyadarkan ruh kita supaya mau kembali ke Allah. Makanya kalau kita mati disebut apa? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita berasal dari Allah, alam cahaya, kembalinya harus ke Allah. Ada nggak orang yang nggak kembali ke Allah? Ada. Orang durhaka nggak diterima dia, Pak, ruhaninya. Orang durhaka, orang kafir ketika dicabut nyawanya, ruhnya dibawa malaikat langit pertama. Di langit pertama, malaikat bukakan pintu langit. Kata malaikat, aku tak dapat izin. Bukakan pintu langit kepada ruh yang durhaka, yang durjana begini, orang kafir, orang banyak dosa. Maka dicampakkanlah ruhnya itu ke sijid, bawah dasar tanah, alam paling rendah lagi, dicatat namanya di situ, baru dihadapkan kepada mungkar nangkir. Lalu Nabi membacakan Al-Quran, walladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwaabus sama.
Orang-orang yang mendustakan ayat kami, menyombongkan diri, tidak kami bukakan nanti pintu langit bagi mereka. Ini kita alami. Tapi kalau orang soleh, ruhnya naik terus ke langit ketujuh, dibukakan malaikat. Sampai ke langit ketujuh baru terdengar suara, hai malaikat, catat nama hambaku ini di Ilin. Kemudian bawa dia kembali ke alam barzah untuk menghadapi mungkar nakir. Diterima. Jadi ada orang yang pulang tak diterima bumi. Kata orang tua kita kan, sebenarnya tak diterima langit yang nggak terima dia. Kenapa nggak diterima? Pulang kotor, bau busuk, ruhnya banyak dosa, warna hitam. Itu kan sama Pak. Kita punya anak. Ya, anak kita sekolah SMA. Dia sekolah bersih pakaiannya. Pulang sekolah tawuran, berkelahi, bum masuk ke comberan, ke paret. Bau hitam. Habis pakaian sekolahnya bau hitam. Tiba-tiba pulang, Assalamualaikum Pak. Buka pintu. Kita kasih masuk nggak? Kasih masuk nggak ke rumah? Nggak kasih. Itu kamu bau banget. Pergi mandi sana dulu. Suruh mandi dulu kan. Nggak kita kasih masuk. Nah, begitulah perumpamannya Pak. Jadi ruh-ruh yang kembali dalam keadaan kotor nggak diterima. Maka Nabi diutus ini untuk adu ilallah, mengajak ruh ini supaya kembali kepada Allah. Bagaimana supaya ruh ini mau kembali kepada Allah? Ala basirah. Dia matanya harus dibuka. Inilah yang disebut basirah ini ainar ruh, mata ruh. Ala basiratin ana wa manittabani. Jadi harus dibersihkan mata batin kita, mata kita dibersihkan kolbu kita. Ya. Baru nanti ruh kita sadar. Bagaimana cara membersihkannya? Nah, dia harus dibersihkan, dihidupkan kolbu kita, dibersihkan roh kita. Bagaimana caranya? Caranya yang paling bagus itu adalah yang pertama kita harus tobat. Tobat dan talqin. Sebab kalau kita nggak bertobat Pak, kata Nabi begini. Seorang hamba apabila melakukan satu dosa, kesalahan. Idza akhta'al khati'atan nukitat fi qalbihi, akan muncul titik hitam dalam hatinya. Kalau dia meninggalkannya, minta ampun sama Allah, bertobat, astagfirullahaladzim, maka dibersihkan. Gugur bintik hitam dalam kalbu. Tapi kalau buat maksiat dosa lagi, maka tambah banyak bintik hitamnya. Tambah banyak sampai tertutup hatinya. Kalau udah ketutup hati, ya imannya kayak orang kafir lah Pak. Karena udah ketutup. Banyak dosa ketutup. Orang kafir itu kan khatamallahu ala qulubihim. Hati mereka ditutup, tapi akal pikirannya masih bekerja. Maka nanti muncullah istilah beragama, tapi tak bertuhan. Agamanya apa? Islam, KTP-nya Islam. Tapi hidupnya nggak bertuhan. Nggak bertuhan gimana maksudnya? Ya nggak mau dia diatur Tuhan hidupnya. Suka-sukanya aja. Ya. Kita ini kan levelnya bertingkat-tingkat. Ada orang beragama, tapi seolah-olah tak bertuhan. Ada orang bertuhan, tapi tak mau hidupnya disertai Tuhan. Ditemani Tuhan. Contohnya mana? Pas di kantor dia, jangan bawa Tuhan lah kemari katanya. Jangan bawa agama lah. Katanya. Sebab kalau Tuhan dibawa, agama dibawa, tak bisa dibawa jahat. Ya, tak mau dia Tuhan dibawa dalam kehidupannya. Ada nggak orang begitu? Ada. Itu peringkat manusia ini. Takut dia dekat sama Tuhan. Bayangkanlah itu. Bisa dia takut dekat sama Tuhan. Padahal ibadah kita ini Pak, setelah kita ibadah capek beribadah-ibadah, ujungnya apa coba? Kalau kita ibadah ujungnya apa puncaknya? Kalau kita ibadah apa ujungnya Pak? Hasil dari ibadah? Hasil dari ibadah itu sebenarnya adalah ini yang paling sering dilupakan oleh umat Islam ini.
Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursi, ya, tidak ada yang paling kucintai dilakukan hambaku, kata Allah, kecuali mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban agama. Itu ya. Ini hadisnya enggak masuk pula di sini. Tidak henti-hentinya hambaku melaksanakan amalan sunnah nawafil hatta ahibbah, sampai aku mencintainya. Nah, jadi kalau kita perhatikan Pak dalam hadis sahih ini, hadis qudsi, firman Allah taala, ya, wa ma taqarrabu ilayya abadi bi syai'in ahabba ilayya. Yang pertama, ibadah yang kita lakukan ini semuanya sebenarnya dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri. Maka supaya muncul rasa dekat itu, kita beribadah itu tadi kan dibersihkan, itu dengan ibadah itu bersih kalbu kita. Salat bersihkan hati, puasa bersihkan hati, semua ibadah kita ini bersihkan hati kita dari dosa. Supaya apa? Supaya muncul rasa dekat. Nah, apabila sudah muncul rasa dekat ke Allah, kita ngamalkan wajib, kemudian ngamalkan nawafil, lama-lama muncul rasa cinta, hatta ahibbah. Jadi untuk apa kita ibadah puluhan tahun? Untuk apa kita sholat puluhan tahun, puasa puluhan tahun, haji, umroh, sedekah? Puncaknya nanti muncul rasa dekat, akrab dengan Allah, dan muncul rasa cinta. Itulah sebenarnya Pak, puncak kita beribadah itu. Itu Allah sendiri yang bilang kan. Cuma kalau kita bertanya gini, Bapak ini rata-rata umurnya udah berapa nih? 17 tahun. Rata-rata kayaknya di 60-an ya, 60-an, 50, 60. Berarti ibadahnya buatlah 30 tahun Pak ya. Saya mohon maaf nih. Jujur kita Pak, Bu. 30 tahun kita beribadah. Udah muncul enggak rasa cinta ke Allah? Coba jawab dengan jujur. Gak ada yang berani jawab. Udah muncul gak rasa cinta? Hah? Coba Pak Imam. Pernah gak Bapak sholat? Atau sering gak Bapak sholat? Rindu pingin melihat wajah zat aslinya. Sering gak merasa rindu? Kalau orang cinta pasti rindu. Nah. 30 tahun ibadah, tak ada muncul rasa cinta ke Allah. Bapak dulu dekatin calon istrinya, ibu dulu sebelum nikah. Berapa lama dekatin ibu? Berapa lama dekatin ibu supaya jatuh cinta? 2 tahun 3 tahun. Ada orang sudah jatuh cinta Pak dia. Ada yang sebulan. Kalau yang lama ada yang setahun, 2 tahun baru jatuh cinta dia. Ini 30 tahun ibadah dekati Tuhan enggak cinta-cinta. Ya Allah. Masalah enggak itu, Pak? Kalau kita tak mencintai Allah, tak bisa kita ikhlas beragama ini. Kalau kita tak merasa dekat, tak cinta sama Allah, susah kita nanti mentaati Allah secara penuh. Berat. Ini sebenarnya kunci ibadah, banyak kita lupakan. Ya. Kunci ibadah di sini Pak tujuannya. Jadi lama kita beribadah wajib fardu, wa ma yazalu abdi, ya tidak henti-hentinya hambaku ya taqarrubu ilayya bin nawafil, mendekatkan diri dengan amalan-amalan sunnah, amalan nawafil, amalan anjuran, salat sunnah, puasa sunnah, tahajud, ya nawafil, salat sebelum qabliyah, zuhur ba'da zuhur, salat duha. Semua itu kita lakukan, sedekah-sedekah sunnah juga, semua dilakukan untuk apa? Hatta ahibbah, sampai aku mencintainya.
Jadi hatta di situ menunjukkan salah satu puncak. Setelah kita beribadah, muncul rasa cinta. Kalau sudah muncul rasa cinta, kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bihi. Jadilah aku pendengaran yang digunakan untuk mendengar. Jadi terjadi kepatuhan, ketundukan. Apa yang didengar dimaukan Allah itu yang kita maukan. Ketundukan penuh namanya. Nah, karena sudah terbiasa mentaati Tuhan, lama-lama jadi budaya, jadi akhlak kita kan. Apa maunya Allah itu maunya kita. Sehingga nanti apa mau kita dikasih Allah. Maunya Allah gitu. Seolah-olah terjadi kesatuan rasa antara kita dengan Allah. Ya. Nah, bagaimana bisa sampai ke sana? Maka yang diperlukan awal langkah kita itu tobat. Mohon ampun, tobat. Dan paling bagus kita ngambil talqin lagi. Talqin itu Pak, syahadat, disyahadatkan ulang. Dulu ruh kita kan syahadat di alam ruh, turun ke bumi. Begitu turun kan cenderung kepada kufur, lupa dia sama Allah, main hawa nafsu, main mata, main telinga, main kaki, dia kesana kemari, lupa. Turun Nabi, maka Nabi mentalkin, mensyahadatkan sahabat. Ya, setelah Nabi sempurna ilmunya di Gua Hira, ketemu Jibril, baru diutus diangkat jadi rasul, kemudian disyahadatkan ulang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Hai Abu Bakar, kul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Umar, Ali, Utsman, semua disyahadatkan Nabi SAW. Itulah namanya talqin. Talqin itu adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi kita ambil talqin ini, syahadat ini, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, dari ulama ahli basirah, ulama yang mata hatinya sudah kebuka, sudah kenal Allah. Cirinya apa? Dia senantiasa ingat Allah, berzikir waktu duduk, waktu berdiri, waktu berbaring, waktu alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Karena hati orang yang hidup yang bisa membantu hidup hati orang mati. Kalau ulama hatinya sendiri belum hidup, gimana dia mau hidupkan kalbu kita, Pak? Gimana coba? Kan repot. Ciri orang yang hidup hatinya apa? Dia senantiasa ingat Allah, hadir hati. Senantiasa merasa dekat dengan Allah. Waktu berdiri, duduk, berbaring. Kalau hari-hariannya masih sering lupa dia sama Allah, belum hidup hatinya, masih separuh-separuh. Itulah ahli talqin. Dia kenal dengan Allah, hatinya, kalbunya hidup, dan ciri kalbu hidup banyak. Termasuk kalau dia disebut nama Allah, gemetar kalbunya, kadang dia dibacakan ayat Quran, menetes air matanya, muncul rasa rindunya ke Allah. Ibarat dibacakan surat cinta, ya, calon istri kita, dia ke luar negeri sebulan. Rupanya mau kuliah lanjut 2 tahun lagi, mak gawat ini. Ngirim surat cinta. Gitu dibaca, nangis kita kan sedihnya. Rindu, nangis kita, Pak. Al-Quran itu bahasa Tuhan, firman Allah, itu surat cinta kepada hambanya. Begitu kita dengar, baca, paham, kita nangis kita, ya Allah. Begitu Allah cerita Nabi Nuh, nangis kita, betapa kejamnya umat Nabi Nuh ini memperlakukan Nabi. 1000 tahun ibadah di belakang, 1000 tahun dakwah diingkari, dibelakangi, dicaci maki. Cuma dapat 83 orang pengikut. Ustaz Somad belum 1000 tahun lagi dakwah. Pengikutnya dari ribuan orang. Ini Nabi Nuh. Sedih kita, Pak. Kalau dibacakan cerita Nabi sedih, ceritain Nabi sedih. Karena itu bahasa Tuhan, ya. Ini cara pertama untuk menghidupkan qalbu. Jadi taubat, istighfar. Jangankan Bapak kita, Nabi sendiri walaupun hatinya sudah bersih, qalbunya sudah bening, setiap hari taubat istighfarnya berapa kali? 100 kali. Astaghfirullahaladzim. Nabi tak mau membiarkan debu-debu masuk ke qalbu. Tiap hari 100 kali Nabi bersihin, beningkan lagi, kilatkan lagi. Itu di tingkat Sayyidul Anbiya, rajanya, penghulu para nabi.
awak ini Nabi tidak, wali tidak, istighfar pun tidak. Gimana mau bening kolbu? Bekarat lah Pak. Tiap hari pakai. Kayak mobil tiap hari pakai, lama-lama bekarat bannya kan. Besinya. Gak pernah pula door semir. Dibiarin aja kotor. Hujan-hujan biarin juga. Sebulan bekarat. Biarin juga lagi. Nah, begitulah perumpamannya. Ya. Kalau hati kita tidak bersih, kita tidak akan muncul rasa dekat, tidak akan muncul rasa cinta. Tidak bisa. Karena semua amal yang kita lakukan itu adalah yukafir angkum sayyiatikum. Semuanya menghapuskan dosa. Sholat 5 waktu itu sama dengan mandi kita depan rumah 5 kali sehari semalam. Gimana menurut kalian? Bersih gak? Bersih ya Rasul. Gak mungkin kotor. Nah, jadi sholat itu membersihkan hati. Zikir. Puasa. Puasa bersihin hati juga gak? Membersihkan juga Pak. Ya. Wudhu. Ini juga bersihin dosa. Bersihin hati. Sholat 5 waktu, Jumat ke Jumat, itu kafarah, membersihkan dosa, menghapus dosa. Araitum law anna nahran bibabin ahadikum yaqtasil fi kulli yawmin khamsan. Bagaimana pendapat kalian kalau ada sungai depan pintu rumah kalian, salah seorang kalian, lalu dia mandi 5 kali sehari semalam, apakah kalian menganggap masih ada kotoran? Daki? Ya enggak lah Rasul. Itu perumpamaan salat. Ya. Zikir juga gitu, wudu juga ngapusin dosa. Zikir juga gitu. Siapa yang membaca wa man qala subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi 100 kali. Apa kata Nabi? Huttat khotoyahu walau kanat mislu zabadil bahar. Dihapuskan dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Jadi tidak ada amalan yang tidak bersih dosa. Semua bersih dosa. Bersihkan kolbu, bersihkan ruh. Biar dia kebuka, biar dia sadar bahwa dia makhluk langit. Makanya kalau kita ibadah itu Pak, kuncinya kolbu kita harus ikut. Hati kita harus hadir. Biar bersih dia. Begitu kita sholat, inni wajjahtu wajhiya ya Allah, kuhadapkan wajah hatiku, wajah rohku kepada wajah Zat-Mu yang maha suci. Nah, itu jadi bersihlah dia. Karena hati kita, kalbu kita, ruh kita ini tercipta dari cahaya. Maka dihubungkan kepada Allah. Allahu nurus samawati wal ardh, sumber cahaya, sumber pengetahuan, sumber cahaya. Ruh kita bersih. Ibadah itu menghubungkan sama Allah. Jadi bersih dia. Bersih. Sedih kita, kalbu kita bersih. Nangis kita, tenang rasa hati. Jadi membersihkan semua amalan kita ini Pak. Ya. Tidak ada yang tidak bersih. Tapi syaratnya, caranya supaya bersih harus hadir hati. Maka sholat kita ini diterima Allah bahagian yang khusyuk. Kalau nggak hadir hati, bahagian yang tidak khusyuk terbuang. Karena ada orang sholat, Allahu Akbar, ini wajhati Allah, hadapkan wajah hati kepada wajahmu. Selesai doa iftitah, lari hatinya, pergi ruhnya pulang ke rumah. Tuh, lompat. Mobilku ini udah mau mudik. Mogok-mogok. Kemarin perbaiki di bengkel udah habis. 2 juta masih mogok-mogok lagi. Maunya diganti baru, tapi duit gak cukup. Lompat ruhnya lagi. Kalau begitu model ibadah, gak bersih-bersih kita Pak. Kenapa? Ya waktu menghadap Allah dia udah lari dia kan. Kan dia yang mau dibersihkan. Gimana dia mau bersih? Enggak hadir hati. Itu yang membuat ibadah kita tadi tidak bisa menghasilkan kedekatan dan rasa cinta. Karena enggak khusyuk dia. Enggak dilibatkan kolbu ruh itu. Baca Quran pun gitu Pak. Dipahami pakai hati. Nabi kalau kita baca Quran keras. Bacalah Quran dengan sampai kalian menangis. Kalau hatimu nggak mau nangis, paksa nangis.
Pahami, paksa hati itu memahaminya, nangis dia. Artinya dilibatkan supaya bersih dia, Pak. Disuruh Nabi, dipaksa kita, Pak. Kolbu itu dipaksa memahaminya supaya nangis dia. Supaya bersih, karena dia mau dibersihin. Kalau dia tidak dilibatkan, nggak bersih-bersih nanti. Sampai maafnya 1000 tahun kita dihidupkan di bumi ini, nggak ada perubahan. Kita merdeka 1945, sekarang 2024. Berarti kita sudah puasa 79 tahun. Benar? Coba Bapak lihat, 79 tahun Indonesia umat Islam terbesar di dunia telah melakukan ibadah Ramadan puasa selama sebulan. Kali 79 tahun. 79 kali, Pak. Bapak lihat bagus nggak perubahan di negeri kita ini? Para pejabatnya berubah nggak? Masyarakatnya berubah lebih baik nggak? Masa 79 tahun nggak berubah-berubah? Kenapa nggak berubah? Nggak begitu nampak perubahannya ke arah baik. Ya karena puasanya tadi tidak pakai hati. Tidak pakai kolbu. Nabi memberi syarat setiap ibadah itu harus terlibat kolbu hati baru dia membersihkan. Coba bahasa Nabi. Bahasa Nabi sederhana tapi lugas. Man shoma Ramadana. Siapa puasa Ramadan? Dengan apa? Imana wahtisaba. Dengan dua hal. Dengan keimanan dalam hati. Wahtisaba dengan ihtisab. Ihtisab itu berasal dari kata hasibah hasabah. Artinya menghitung, memperhatikan. Maka kata ulama ihtisab itu merasa diperhatikan Allah. Khusyuk. Sama dengan sholat. Barang siapa puasa dengan keimanan dan merasa diperhatikan Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Baru semua dosanya dihapuskan. Kalau nggak ada iman, nggak ada ihtisab, kam min shaim. Berapa banyak orang puasa? Laisa lahu jaza illal ju' wal atas. Nggak ada yang dia peroleh kecuali lapar sama haus doang. Dapatnya lapar sama haus. Nggak berubah. Ya kenapa nggak berubah? Karena hatinya nggak ikut. Selama puasa nggak pernah merasa diperhatikan Allah. Sama aja puasa nggak puasa. Tapi kalau kita ihtisab merasa diperhatikan Allah di kantor. Ini mau lebaran ini anak minta pakaian baru lagi, istri minta baju baru lagi. Ini gaji tak cukup. Aku ambil uang kantornya dulu. Kan begitu kan? Kita merasa diperhatikan Allah. Astagfirullahaladzim. Ini bisikan setan di hati badal kali. Istighfar kita mohon ampun. Ya Allah ampuni dosa aku ya Allah. Berikan aku rezeki yang halal, yang luas, yang kau berkahi. Tak jadi kita ambil uang kantor itu. Karena merasa diperhatikan Allah. Ada rasa dekat sama Allah tadi. Sehingga kita merasa diperhatikan. Tak jadi kita ambil. Nah, kalau begitu puasanya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Baru dia hapusin dosanya semuanya. Maka puasa yang paling unggul itu kata Imam Al-Ghazali puasa kolbu. Puasa kolbu itu gimana Ustaz? Kolbu itu hanya terarah ke Allah saja, mandang Allah. Ya nggak bisa loh Ustaz. Aku kan dagang. Masa hatiku ke Allah saja, berzikir saja. Pak, ini berapa harga baju ini? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pak, ini berapanya bajunya harganya? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kan nggak bisa mungkin gitu, Ustaz. Zikir terus. Kenapa nggak bisa kita zikir? Sambil dagang, sambil kerja. Karena kolbu kita belum mencintai Allah. Belum punya rasa dekat. Kembali ke sana. Bapak dulu waktu jatuh cinta nyetir, tiba-tiba senyum sendiri. Hehehe. Mas, kok senyum sendiri sih? Masa senyum ngadap tiang listrik senyum? Senyum apa? Rupanya teringat calonnya sama si Mbak. Bulan depan mau nikah. Kenapa kita senyum sendiri? Bisa nggak kita nyetir sambil teringat dengan orang kita cintai? Bisa? Bisa nggak? Bisa. Nah, kalau Bapak jawab nggak bisa, berarti Bapak nggak pernah jatuh cinta dong. Rasa cinta itu Allah kasih ke kalbu kita untuk supaya kita paham. Menggunakan rasa cinta itu ke Allah. Yang perempuan juga gitu.
Ya. Lagi nyetrika dia, teringat dia, tiba-tiba senyum sendiri. Selesai nggak setrikanya? Selesai juga, tapi hatinya kemasnya. Karena udah rasa cinta tadi. Jadi kalau sudah tumbuh rasa dekat dengan rasa cinta, kita kerja dunia pun ya merasa diperhatikan Allah. Ya. Sama itu kalau kita kuliah dulu. Sebelum kita kerja kuliah, ada orang yang kita suka di kelas itu. Wah, kadang-kadang kita bergaya. Menunjukkan kita paling tampan, paling keren, paling pinter. Kan begitu kan? Supaya sebetulnya itu tuh calon dilihat tuh. Nah, supaya apa? Supaya kita ngelirik hati kita ke dia terus. Ada orang yang kita sukai. Begitulah kira-kira itu muraqabah itu. Ihtisab itu begitulah dia. Itu apabila kita sudah mencintai Allah. Cinta muncul apabila kita mendekati Allah dengan amalan-amalan sunnah. Tapi amalan wajib dan sunnah itu harus dikerjakan dengan khusyuk. Kuncinya dilibatkan hati, dilibatkan kalbu. Kalau enggak 1000 tahun kita hidup ya sama aja. Ya itu tadi 79 tahun puasa ya sama aja. Tak nampak banyak perubahan, tak banyak nampak perubahan. Maka orang kafir ketika mati nanti, mereka minta, ya Allah, hidupkanlah kami ke dunia lagi. Kami akan beriman bertakwa samamu. Omdo doang. Sama aja tuh. Cuma ngomong aja. Dihidupin juga nanti gitu juga. Oh hatinya gak bersih. Ya gitu juga. Begitu-gitu. Berulang-ulang begitu. Nah, ini yang harus kita pahami dalam beragama. Jadi usahakan kita punya guru mursyid yang bisa mentalkin kita, mengajari kolbu kita, membimbing kolbu kita, sehingga nanti kita muncul dalam beribadah itu muncul rasa cinta, rasa rindu. Itulah yang membuat nanti sholat nikmat. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Jadi zikir kita gini Pak, nikmat, enak dia, lebih enak dari makan enak. Kalau udah ada rasa cinta, nikmat semua ibadah, mau zikir, mau sholat, apapun nikmat. Makanya Nabi sholat tarawih, berapa rakaat Nabi sholat tarawih Pak? 11. Berapa jam? Semalaman. Nabi itu sholat tarawih memang betul sama witir 11. Tapi Huzaifah di belakangnya yang dibaca Al-Baqarah 2 juz setengah. Apa berhenti? Lanjut Al-Imran, lanjut An-Nisa, lanjut Al-Maidah 5 juz setengah, hampir 6 juz. Kalau 1 juz setengah jam kalikan 5 juz setengah, 2 jam setengah. Kata Aisyah, bacaan Quran Nabi sama panjang lamanya dengan rukunya, 2 jam setengah. Sujudnya sama lamanya, panjangnya sama bacaannya, 2 jam setengah. Maka Nabi sholat tarawih sepanjang malam. Sampai Nabi kadang, kalau kamu takut masuk subuh, witirlah 1 rakaat. Kadang kan saking asyiknya sholat. Bapak bisa bayangkan Nabi itu sholat betul-betul menikmati. Maka salah satu zikir Nabi pas ruku gini, apa kata Nabi? Khasya'a sam'i wa basari wa mukhi wa azami wa asabi. Ya Allah, aku tundukkan mataku, telingaku, otakku pun tunduk kepadamu ya Allah. Kutundukkan, kukhusyukkan tulang belulangku, sumsumku. Jadi seluruh jiwa raga jahir batin itu tunduk ke Allah, dikhusyukkan. Itulah doanya, zikirnya, tasbihnya ketika tadi ruku itu. Itu hadis Sahih Muslim. Cuman karena kita sering bawa Imam Syafi'i kan, Subhana rabbil azim wa bihamdi, itu sering pakai. Padahal zikirnya itu banyak. Nabi mengubah-ubah tasbih waktu ruku dan sujud. Jadi Nabi sendiri begitu. Jadi kalau kita khusyuk, nikmat sholat, punya rasa cinta, rasa dekat, rasa rindu sama Allah, nikmat ibadah. Nikmat ibadah. Masa Umar 20 rakaat yang dibaca 200 ayat. 200 ayat itu 1 juz setengah. Berarti sekitar 45 menit. Baca ayatnya aja. Tambah dengan ruku sujudnya itu sekitar 2 jaman juga atau 3 jam.
2 jaman juga mereka sholat, Pak. Kita sekarang, ya Allah, maunya minimalis semua. Rakaat paling pendek 8. Ayat pun pendek-pendek. Ayat langganan kullohat sama tabat yadah. Kalau bisa alif lam mim langsung rukuk. Ya kan? Saya kadang-kadang sholat seperti semalam. Masjid apa itu? Sholat 8 rakaat. Enak imamnya. Tapi yang sebentaran, Pak, tak berasa. Kita udah biasa zikir. Kita kalau zikir semalam itu dari jam 11 sampai jam 2, jam 3. Sama kawan-kawan. Tiba-tiba sholat tarawihnya 20 menit. Tak terasa. Kurang nikmat, kurang giginya sedikit kali makanannya, Pak, gitu. Ibaratnya kita makan dikasih 1 sendok. Biasanya makan, kenyang nggak Bapak makan 1 sendok? Biasanya makan 2 piring kan, dikasih 1 sendok. Ya nggak begitulah. Itulah sekarang kondisi umat kita itu, Pak. Tak ada, sedikit sekali orang yang menikmati ibadah. Coba suruh nonton bola. Tahan nggak sampai pagi? Tahan. Kenapa main nonton bola itu tahan sampai pagi? Karena dinikmati. Kenapa sholat tak bisa kita nikmati? Enggak ada rasa cinta, rasa rindu. Bagaimana mau menikmati? Coba ada rasa cinta sama rasa rindu. Dekat Bapak sama orang yang dicintai. Dekat duduk gini aja. Nikmat nggak terasa? Rindu banget nih. Dekat aja orang kita cintai. Rasanya udah tenang gitu kan. Kalau sudah dekat sama orang dicintai, duduk kita di taman, rasanya ramai orang duduk di taman, tapi rasanya dunia milik berdua. Iya, yang lain ngontrak aja itu, kita dunia ini. Gitu orang jatuh cinta tuh, Pak. Rasanya kita kayak milik kita berdua aja dunia ini. Nah, sampai ada syair tuh. Kalau sudah cinta, tai kucing terasa coklat. Bayangin tai kucing bisa kayak coklat. Nah, itulah dia sebenarnya, Pak. Kenapa kita disuruh ibadah? Kuncinya itu aja. Kalau sudah muncul rasa dekat, rasa cinta, kita akan berubah sendiri, baik sendiri. Tapi syaratnya memang harus dengan hati semua diamalkan. Baru dia nanti muncul, baru bersih kolbu kita. Kalau enggak, ya penyesalan lah yang terjadi. Maka kata Ibnu Qayyim yang terakhir apa kata Ibnu Qayyim? Kalau enggak ada surga, enggak apa-apa. Enggak apa-apa sebenarnya kalau enggak ada surga. Kenapa? Karena kalau kalian udah nikmat ibadah, itu sudah mencukupi balasan dari ibadah kalian. Dekat sama Allah itu nikmat kali. Itu pun sudah mencukupi sebenarnya kalau enggak ada surga. Kalau Ibnu Taimiyah lain lagi. Kalau kalian tidak temukan surga di dunia, jangan harap berjumpa surga di akhirat. Surga dunia apa? Ibadah, zikir, dekat sama Allah itu nikmat. Terasa, Pak. Nikmat, Pak. Itulah surga dunia. Temukanlah itu. Dalam apa? Dalam ibadah yang berisi rasa dekat dan rasa cinta. Baik, saya kira itu aja intinya. Mudah-mudahan bisa dipahami.